Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Setiawan, mahasiswa Unisba dengan nomor NIM 1701530061. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perhitungan back propagation menggunakan Excel. Di sini saya memilih lampiran ketiga. Ya, ini tampilannya seperti ini. Kemudian sebelumnya saya minta maaf ya jika nanti penjelasannya kurang lengkap, suaranya kurang bagus, dan perhitungannya kurang bagus juga, karena menurut saya perhitungan ini sangat rumit. Untuk perhitungan input 1 atau perhitungan EPO 1 saja ini sudah rumit sekali ya, bisa dilihat ya, sebanyak ini. Oke, langsung saja. Di sini soalnya ada mengenai kolom di mana terdapat 4 kolom atau 4 variabel, ada tanggal, ada bulan, ada tahun, ada harga, sudah diisi ya sesuai soal. Kemudian di sini X1, X2 sama X3 itu inputnya adalah 0. Kemudian targetnya 1 dan biasnya 1. Di sini untuk gambarnya X1, X2, X3 input layer, Z1, Z2, Z3 sebagai hidden layer, yang di sini Y ini adalah output. Antara X1 ke Z1 ini adalah V11, V12, V13 dari X1 ke Z3. Kemudian Z1 ke Y1 ini ada nilai bobot ya. Di sini sudah ada nilainya di soal. Oke, yang pertama yaitu langkah pertama kita lihat menginisialisasi bobot. Nah, ini ya, saya pakai materinya. Nah, bobot di mana bobotnya sudah ditentukan. V11 0,3, V12 0,2, V13 0,1. Kemudian bobotnya yaitu W10, W11, W21 sudah ada. Nah, di sini ada rumus ya. Nilai min dikurangi nilai minimal dibagi nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Ini nilai asli. Nah, ini menggunakan rumus yang ini. Nah, ini 0 yaitu didapat dari ini ya, kolom tanggal baris ke 1. Ini nilai aslinya kan 1 dikurangi minimalnya kan 1, berarti 1 dikurangi 1 0 dibagi maksimalnya berapa dari angka 1 sampai 29, kemudian dikurangi minimalnya adalah 1. 0 dikurangi 28 hasilnya 0, dan seterusnya. Ini sama juga sama ya, lihat ya. Nah, ini di sini rumusnya B13 mana ya ini. Jadi nilai aslinya ini 8 dikurangi nilai minimalnya berapa, antara 1 sampai 29. 8 kurangi 1 adalah 7 dibagi nilai maksimalnya berapa, 29 dikurangi nilai minimalnya 1 bagi 28, hasilnya 0,25. Sudah ya. Kemudian inisialisasi bobot. Nah, ini sama dengan yang ini. Nah, dari ini V ya, dari 1 ke 1 sini ini 0,3 sama ya, ini V12 0,2 sama V13 0,1 ya, ini sama, dan seterusnya. Kemudian ini ada bias. Ini nilai VIJ lama, yaitu sebentar saya lihat rumusnya.
Ini saya tidak tahu ya, rumusnya di sini tidak ada VIJ-nya. Di sini di materi contohnya langsung angka 4 ya, langsung menghitung bahwa, jadi saya tidak menjelaskan ini, bisa dilihat misal jumlahan antara B24 antara B24, ini penjumlahan kolom. Nah, di sini ini sama ini ya, jumlahan dari kolom 1 B24 ya dikali B24 sendiri ya, 0,3 dikalikan B25 B26 B26. Oh ya, ini satu kolom ke bawah ini hasilnya ini ya. Kemudian nah ini langkah 4 sesuai ini ya. Sesuai 4. Hitung pengeluaran unit tersembunyi dari ZC dengan cara rumusnya yaitu Z net C sama dengan V0C. V0C ini adalah biasnya, ditambah X kali VIJ. Oke. VIJ-nya ini. Nah, ini ya VIJ-nya ini ya. VIJ-nya ini. Kemudian biasnya berapa di sini? Biasnya 1. Ya, berarti 1 ditambah mana? Nah, ini ya. 1 ditambah X. X-nya berapa? Karena X1 dan X2-nya 0, ini ya. Jadi hasilnya tetap 0. Nah, jadi ini adalah nilai biasnya saja. Bias itu sendiri. Karena X1, X2-nya adalah 0. Kemudian berikutnya menghitung ZC. Nah, kan Z-net. ZC ini sama ya, F, Z, net, C. Rumusnya adalah 1 dibagi 1 tambah bilangan E pangkat min Z net. Nah, jadi ini 1 didapat dari 1 dibagi 1 bagi 1 1 dibagi 1 ditambah bilangan E dikurangi nih ya, min 1. Benar ya, 1 dibagi 1 ditambah ini 2,71 itu bilangan E min B391 ini ya. Hasilnya adalah ini. Kemudian untuk Z2 sampai Z5, mengapa nilainya berbeda? Karena nilainya dari Z2 sampai Z5 ini adalah 0 ya. Ini 0 hasilnya 0,5. Di sini saya kalkulatornya tidak bisa menggunakan bilangan E ya, jadi tidak bisa menghitung atau membuktikannya. Tapi kemarin sudah saya hitung, memang hasilnya 1 dibagi 1 tambah bilangan E pangkat min 0 hasilnya setengah. Kemudian di sini ada inisialisasi bobot W. Nah, ini sama ya. Untuk yang dicontohkan sama di atas, maksudnya biar enggak riwari. Ya, ini W 10 11 21 01 02. Ini sama ya. Kemudian langkah kelima yaitu hitung keluaran unit YK. Rumusnya W0C. Nah, W0C ini bias ditambah XZ sigma ZCWJK dari KL sampai ke M ya. Maaf ya, saya sebentar. Lanjut lagi ya. Yaitu biasnya di sini adalah langkah kelima ya, ini ya. Ini adalah biasnya 1. Ini ya, sesuai contoh ini ya. Nah, ini biasnya 1. Kemudian ditambah mana tadi? Z-nya mana? Nih. Kali WJK-nya mana? Bobot W-nya mana? W-nya ini. Nah, nih. 1 ya. 1 ini kan dari soal ya.
Dari sini berarti 1 ditambah X. X-nya kan 0. Ya. X-nya 0, ya 0. Hasilnya ini. Kita lihat tanda. Ini A50, A50. Oh maaf, ini langsung bobot ya. WCK. Benar. Oh maaf. Ini rumusnya pakai yang ini ya. Nah ini W0J. Jadi ini bobot. Ini bobotnya. Ini bobotnya 0,1 tambah, kita lihat A46. Oh Z. Oh ya benar Z. YJ ya benar ya, Z1 dari WCK. B50 mana? Oh ya ini B. Hasilnya ini ya. Sudah ada. Kemudian untuk menghitung YK itu rumusnya adalah nih 1 dibagi 1 ditambah bilangan E min Z net. Nah ini ya. Jadi ini rumusnya adalah 1 dibagi 1 tambah bilangan E pangkat min 0,246212. Kita lihat. Ya, benar ya. 1 dibagi 1 ditambah ini bilangan E min pangkat nih Z net ya. Terus langkah kanan kita lihat modulnya menghitung hitung faktor di unit pengeluaran Y ya. Ini sudah ya, ini yang tadi yang satu pangkat. Kita geser langkah 6. Oh ya ini ya, nilai delta. Kita lihat rumusnya. Di sini nilai deltanya 0,2, sedangkan di sini nilai alfanya di sini kan setengah. Tapi sebelum itu ngitung yang ini dulu. T min Y dikali Y1 min Y. Nah, ini kita lihat rumusnya. B56 mana? B6 target. Oh ya, target. T itu target ya. Min Y. Bentar. Min Y. B59. Ini mana? Oh Y ini yang tadi ya itu ya. Dikali Y, ini Y dikali 1 min Y lagi. Nah, hasilnya ini. Kemudian mana tadi? Nah, ini rumusnya sama ya. Y ini sama dengan ini ya. Yang 1 dibagi 1 dibagi 1 tambah bilangan E ya. Kemudian suku perubahan bobot. Perhitungan bobot untuk WJK. WJK di sini rumusnya adalah mana ini? Alfanya tadi 0,5 dikali dengan yang dihitung ini tadi. Apa ini? Kemudian dikali dengan ZJ. Di sini delta W01 nih biasanya adalah sama dengan 1. Ya, di sini adalah 1 biasanya. Nah, ini 1. Ini biasanya. Alfa 0,5 ya, di sini adalah 0,5 ini adalah alfa. Di sini yang membedakan hanya biasnya saja ini 1. Alfa dikalikan dengan ini, kemudian dikalikan dengan
nih Z1, Z2 sama Z3. Hasilnya ini. Kemudian langkah ke-7, hitung penjumlahan kesalahan dari unit tersembunyi. Rumusnya yaitu ini gambarnya sama BC1. Langkah ke-7 ya. Ini di sini sudah saya beri penjelasan sedikit, yaitu nilai delta dikalikan dengan bobot. Nilai deltanya mana? Nilai deltanya nih. Bobotnya mana? Bobotnya yang tadi di atas. Bobotnya mana? Oh ini ya, 0,1. Apa benar? Kita coba. B62 ini ya, delta, nah ini nilai delta. Kemudian dikalikan dengan bobot yang sudah diberi nilai. Nah ini 0,1, 0,2, 0,1 juga. Terus dapatlah nilai faktor ini, delta ini. Kemudian selanjutnya menghitung faktor kesalahan di unit tersembunyi. Nah ini faktor tersembunyi ini ya. Rumusnya yaitu mana tadi? Nah ini Kinet J ZC1 min. Jadi ini ya, ini adalah Kinet J Z1 min Z. Z-nya mana? Z-nya sudah dihitung ya, ini Z-nya. Ini Z-nya. Kita lihat. Ini ya, delta. Nah, ini kita lihat rumusnya B72. Nah ini nilai delta tadi yang sudah dikalikan dengan bobot tadi ya. Benar? Nah ini ya, Kinet J1 min Z. Z-nya mana? ZK ini. Nah, 0,5621. Sudah. Kemudian hitung perbaikan bobot VIJ. Nih. Yang tabel ini ya, yang dihitung. Rumusnya adalah di sini nilai alfanya 0,5 dan X bernilai 0, maka hasilnya 0. Ini ya, X-nya 0, X2